Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sport Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya di dalam renungan pagi hari ini. Renungan saya beri judul Kasih yang Semakin Dingin. Di dalam minggu-minggu ini Bapak Gembala menyampaikan khotbah tentang kasih storge. Kasih storge adalah kasih yang ada di dalam keluarga, yaitu hubungan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, juga antara saudara sekandung, juga kerabat-kerabat yang terdekat. Kasih storge adalah kasih yang murah hati ya di dalam keluarga. Kasih yang saling memperhatikan, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang sabar, kasih yang murah hati, kasih yang rela berkorban. Kita mau baca dulu di dalam 1 Korintus 13, saya ambil di dalam ayat 4-7. Begini bunyinya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Keenam, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ayat ketujuh, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kasih itu banyak ya nilai-nilainya. Antara lain adalah menghormati aturan atau norma-norma tentang firman Tuhan. Kasih itu rendah hati. Rendah hati itu artinya sabar ya. Sama juga dengan murah hati gitu, suka mengampuni. Kasih itu tidak suka menghakimi atau mengadili. Kasih itu tabah dalam penderitaan. Kasih itu sederhana, artinya tidak banyak menuntut, ini itu harus begini, harus begitu. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu menutupi kekurangan dan kelemahan. Kasih itu memaafkan. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu bijaksana. Kasih itu penuh sukacita. Kasih tidak berkesudahan. Bagaimana dengan kasih yang semakin dingin? Mari kita baca di dalam Matius 24 ayat 12. Begini bunyi firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Mengapa kasih bisa menjadi dingin? Karena orang semakin hari akan mencintai dirinya sendiri. Orang lebih banyak memikirkan dirinya sendiri, mencari keuntungan sendiri. Dirinya sendiri. Kalau ada sesuatu ini untungin nggak ya buat gue ya? Kalau gue nggak nguntungin buat gue, ngapain gitu ya kan? Melakukan harus berkorban ini itu. No. Orang akan lebih mencintai uang. Apa sedikit-sedikit duit. Sedikit-sedikit duit, sedikit-sedikit duit. Jadi kalau dia dapat duit, kadang-kadang dia kikir ya, pelit gitu. Orang akan lebih mencintai kenyamanan, susah berkorban. Orang akan susah ditegur, kemauannya adalah maunya sendiri. Lebih mengandalkan kekuatannya. Tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Lalu bagaimana supaya kasih itu tidak menjadi dingin? Pertama,
jaga api Roh Kudus agar tidak padam. Pertama kali kita menerima Tuhan Yesus, lalu kita dibaptis, terus dibaptis Roh Kudus. Nah, itu Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus itu harus tetap kita jaga agar terus menyala-nyala roh kita, ya. Dengan cara berdoa itu kan kita berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Dan kita rajin membaca firman Tuhan setiap hari hingga kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua adalah terus kembangkan kasih yang berasal dari Bapa, yaitu kasih agape, kasih yang mula-mula yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, kita ingat terus tuh, jangan sampai hilang kasih yang dari Bapa itu. Kita harus banyak memberi perhatian kepada keluarga, bukan kepada orang lain. Dan dengan cara kita lebih banyak berkomunikasi dengan keluarga, berbincang-bincang antara ayah, ibu, dan anak. Bermain bersama-sama sekeluarga, pergi bersama-sama juga. Memecahkan persoalan juga bersama-sama, mengambil keputusan bersama-sama, dan melakukan pekerjaan bersama-sama. Dan yang ketiga adalah saling dipulihkan. Di dalam perjalanan berkeluarga tentu ada satu momen yang terjadi yang membuat hubungan antara orang tua dan anak, juga suami dan istri, antara saudara suka terjadi perselisihan, ya. Jadi jangan biarkan itu terus-menerus terjadi. Jangan biarkan akar kepahitan itu bertumbuh di dalam keluarga karena soal hal-hal kecil misalnya. Jangan biarkan luka itu semakin besar. Mari kita mencari solusinya, kita mengambil keputusan, kita mengambil tindakan untuk menyelesaikan persoalan itu bersama-sama di dalam keluarga. Kita saling mengampuni satu sama lain. Mari kita hancurkan benteng-benteng kepahitan yang dibuat oleh iblis untuk menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Benteng-benteng kebencian, benteng-benteng kemarahan. Jangan biarkan hati kita mengeras menjadi seperti batu hingga susah dan lama-lama lebih susah lagi dipulihkan. Terima kasih. Sampai di sini renungan saya pagi hari ini. Mari hancurkan kasih yang semakin dingin dengan menjaga api Roh Kudus tetap menyala di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami tetap selalu mempunyai kasih agape yang daripada Engkau ya Tuhan. Kasih segala-galanya ya Tuhan. Kasih yang dapat menghancurkan segala kesombongan kami ya Tuhan. Kasih yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Hingga kami beroleh damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami boleh saling mengampuni, saling memaafkan ya Tuhan. Dan biarlah berkat-berkat-Mu tercurah di pagi hari ini ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dari pagi hari ini hingga malam kembali datang. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.